Ya iyalah, semuanya sulit. Bohong lah orang-orang di luar sana yang nggak punya masalah sama keluarga. Dia liatin ini, kita tahu lah. Tapi kalau hati kita jadi kayak makin emosi, panas, ya udah stop, jangan ngomong sama orang itu gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang, tapi justru orang itu justru menenangkan hati kita, itulah yang harus kita cari. Ingat, kalau dia mampu itu apa? Bisa menyimpan itu marah, itu bisa menyimpan sakit hatinya sampai kapanpun. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih baik dicerai tanpa harus bercerita apapun. Mengejutkan ungkapan Mbak Imbong yang diangkat dan diviralkan soal pernyataan dan cara penyelesaian masalah keluarganya yang masih terus diperdebatkan. Tuduhan yang dilayangkan pada Paula Verhoeven terkait dugaan kasus perselingkuhan yang dianggap sebuah pencemaran nama baik sang istri sendiri dengan mempublikasikan secara terbuka hingga disayangkan banyak orang. Ungkapan Mbak Im yang akhirnya ramai media berspekulasi dan berani mengabarkan bahwa untuk bercerai karena sudah tidak adanya kecocokan tidak harus dengan cara membongkar aib keluarga yang telah mengisi kehidupannya. Yang tentu saja sejumlah ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Mbak Imbong yang di awal kontennya banyak dicitrakan baik oleh para penggemarnya dengan menolong materi orang-orang kecil, membagikan makanan yang rutin dilakukan dan sejumlah kebaikan Baim lainnya kini seolah perlahan terhapus dengan perbuatannya sekarang. Maraknya kabar pro dan kontra yang disampaikan hingga dianggap netizen bermuka dua sebab berani membeberkan aib rumah tangga dengan cara yang cukup mengejutkan. Hingga Buya Yahya menegaskan perihal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Udah itu kita tidak boleh menggantungkan hati kita pada manusia gitu, kita harus bantukan ke Allah gitu. Cuman karena di titik kita maksudnya udah mulai, ya mungkin karena belajar itu ya, sering dengerin kajian terus sama belajar juga ini. Belajar itu kan up and down. Kalau kita nggak upgrade juga kadang-kadang kita juga lupa gitu. Makanya kadang-kadang kita harus dikelilingi dengan lingkungan yang positif. Dan kalau kita misalnya curhat sama orang atau kita minta pandangan orang, tapi kalau hati kita jadi kayak makin emosi, panas, ya udah stop, jangan ngomong sama orang itu gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang, tapi justru orang itu justru menenangkan hati kita, itulah yang harus kita cari gitu. Dan menurut aku dia seorang imam yang baik gitu, bisa ngimamin aku gitu. Sebuah pernyataan terbuka Mbak Imbong akhirnya banyak digoreng sejumlah tokoh yang coba menanggapi ucapan soal Paula terkait dugaan kasus perselingkuhan. Banyak dibalas pendukung Paula dengan menyerang balik Mbak Imbong. Sementara kondisi Paula yang diam dengan tuduhan kini membuahkan citra sebaliknya, yang dimana dukungan terus bermunculan sebab Paula dianggap lebih dewasa dan sabar tidak membalas, yang lebih menyerahkan kasus kepada pihak terkait untuk berserah dan berdoa kepada Allah semata. Semuanya sulit. Bohong lah orang-orang di luar sana yang nggak punya masalah sama keluarga. Dia liatin ini, kita tahu lah. Kamu lihat sifat terjelek dari pasangan kamu. Kalau kamu bisa menghandle sifat terjelek dia, kawinin. Kalau nggak, jangan. Gitu, sesimpel itu. Kamu harus lihat perburuknya dia dulu. Kalau dia, gue nggak bisa nih, jangan kawinin. Karena itu akan muncul ketika kamu akan nikah. Simple sebenarnya, tapi dibilang cocok, enggak. Tapi kamu harus ngalah ketika sifat itu muncul. Siapa di dunia ini yang cocok? Bohong semuanya. Cuman ada saling ngalah ketika ini, yang ini ngalah, ketika ini, yang ini ngalah. Sebenarnya gara-gara persepsi orang dulu. Kalau gue tuh orangnya nggak pernah, ya kalau klarifikasi itu ketika udah masalah besar. Melihat sejumlah rekam jejak kebaikan kehidupan keluarga yang sebelumnya harmonis dan serasi hingga didambakan banyak orang, rasanya tidak pantas bila keluarga mereka harus berakhir menyedihkan. Hingga secara spontan dikatakan adanya perselingkuhan tanpa menilik rekam jejak dan keseluruhan kejadian, dan sebetulnya itu adalah informasi yang tidak seharusnya diketahui publik. Bahkan menurut Islam, jika seorang istri yang menemukan suaminya fasik, dia mengajukan cerai tidak berdosa, dan seorang suami yang menemukan istrinya selingkuh bila mengajukan cerai pun juga tidak berdosa. Dan dengan sebab hal-hal tersebut bisa pisah baik-baik dan saling menghargai serta memaafkan.
memaafkan, dan jika terdapat sebuah aib tidak seharusnya dibongkar. Jika hati masih kuat untuk mendidik dia, maka itu jauh lebih bagus daripada dilepas tanpa didikan. Sakit hati, iya sakit. Bagaimana tidak, ada cinta, ada hati. Tapi kalau ada penyesalan, dia ketahuilah bahwasanya sambutlah kerinduannya untuk tobat. Diterima lagi jika dia mampu. Ingat, kalau dia mampu itu apa? Bisa menyimpan itu marah, itu bisa menyimpan sakit hatinya sampai kapanpun. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih baik dicerai tanpa harus bercerita apapun. Tidak usah disebutkan sebabnya. Ada dua pilihan. Tentu yang utama prioritas adalah dia ditolong. Apapun itu, dia adalah istri atau dia suaminya, bapak anak-anaknya, ibu anak-anaknya. Mungkin kepleset dia. Itu jauh lebih bagus. Karena apa? Membawa orang kepada kebaikan kewajiban kita kan. Apakah itu keluarga kita atau orang lain? Islam kan mengajarkan begitu. Tentunya di saat dia kuat, karena ada emosi cinta di dalam hatinya. Kalau ternyata sang suami tersebut tidak mampu atau istri gak kuat, khawatir keluar dalam marahnya, emosinya, maka berpisah dengan cara pisah begitu saja, yang baik-baik, tanpa ada permusuhan, tanpa ada caci maki, tanpa ada menyebut kejelekannya. Gak usah cerita pada anak, tahu enggak kamu kenapa ibumu saya tinggal? Karena ibumu begini. Wah, ini kurang ajar, bapaknya ngerusak anaknya. Broken home itu karena terjadinya perceraian yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Bermusuhan, broken home. Sementara dalam Islam itu berpisah, tasrih bi ihsan, imsak bil ma'ruf, tasrih bi ihsan. Kalau bisa baik-baik, tetap saling menghargai. Kalau ada aib tidak usah dibongkar. Kenapa? Itu kan juga ibu anakku, kenapa harus aku bongkar? Aku bermasalah dengan dia, tapi dia ibu anak-anakku, aku jaga anakku. Gak akan dibongkar. Perpisahan yang baik. Maka tetap diutamakan adalah dididik sampai maksimal. Kemudian setelah itu dia tobat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan jika mampu menyimpan marah dan sakit hati pada pasangan sampai kapanpun, maka terimalah dia kembali. Tetapi jika tidak mampu, lebih baik bercerai tanpa harus bercerita apapun dan tidak disebutkan sebabnya. Karena membawa orang pada kebaikan adalah sebuah kewajiban, kata Buya Yahya, yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Baim Paula secara langsung. Maka saling memaafkan adalah sebuah derajat yang tinggi, terlepas berpisah ataupun melanjutkan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah kata maaf tidak bisa mengembalikan yang telah pergi, menghapus salah menjadi benar, dan sesuatu yang rusak menjadi baik. Tetapi kata maaf yang tulus dan ikhlas bisa membuat hati menjadi cemerlang, bening, dan damai. Ingat akan datangnya kebaikan setelah kata maaf dan kebahagiaan untuk sesuatu yang dimaafkan. Maka tetaplah tersenyum ketika sedang sedih dan memaafkan ketika dikecewakan, karena Allah menyukai orang yang kuat dan mampu bersabar ketika menghadapi cobaan.